Halo semuanya, kembali lagi ke channel You Know The Cat. Pada video kali ini kita akan bahas sedikit latihan soal untuk OSN Fisika ya. Oke, langsung aja kita ke soal pertama. Saya ambil dari OSN 2023. Pada diode yang vakum, katoda yang memiliki potensial 0 dipanaskan sehingga elektron itu akan terlepas ya dari katodanya di sebelah kiri sini. Kemudian karena di antara katoda dan anoda itu diberikan beda potensial sebesar V0, maka si elektron ini akan dapat dipercepat ya menuju anoda. Nah, hal ini mengakibatkan munculnya awan elektron di antara katoda dan anoda dengan rapat muatan ρ. Nah, ini maksudnya adalah rapat muatan per satuan volume ya, teman-teman. Jadi ρ itu adalah muatan per volume gitu ya. Yang pada keadaan setimbang membuat medan di sekitar katoda ya bernilai sama dengan 0. Oke, pada keadaan ini arus yang konstan akan mengalir di setiap titik ya. Dan kita asumsikan platnya itu sangat luas, jadi A-nya itu jauh lebih besar daripada jarak antar platnya gitu, sehingga potensial rapat muatan elektron dan juga laju elektron itu hanya bergantung pada X ya. Nah, A tuliskanlah persamaan diferensial untuk Vx atau potensialnya ya menggunakan hukum Gauss di daerah antar plat. Oke, untuk soal ini nanti teman-teman kita akan syarat dengan integral, turunan, kemudian hukum Gauss, kemudian hubungan medan listrik dan potensial listrik gitu ya. Oke, langsung aja kita ke soal pertama tadi bagian A. Kita mau pakai hukum Gauss untuk mendapatkan persamaan diferensial untuk si potensial listrik. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan hukum Gauss, jadi hukum Gauss itu bisa kita tuliskan dalam dua bentuk gitu. Bentuk pertama yang sering kita kenal atau sering kita temuin di buku-buku fisika dasar itu adalah bentuk hukum Gauss dalam bentuk integral gitu, yang mana merupakan integral dA dengan ini adalah integral tertutup ya teman-teman. A-nya itu adalah luas permukaan Gauss yang kita pilih. Nah, ini nanti akan sama dengan Q enclosed. Q enclosed itu adalah muatan yang dilingkupin oleh si permukaan Gauss yang kita pilih tadi per epsilon 0. Nah, ini adalah bentuknya dalam bentuk integral ya. Kalau kita otak-atik sedikit gitu ya, nah kita itu bisa tuliskan hukum Gauss ini dalam bentuk diferensial juga gitu, yang mana biasa dituliskan dalam dif E sama dengan ρ per epsilon 0. Jadi ini dibacanya dif ya teman-teman, dimana ini nanti hasilnya itu adalah besaran skalar. Nah, kemudian ρ-nya tadi adalah rapat muatan per satuan volume ya untuk si elektronnya gitu. Nah, berhubung di soal ini kita dimintanya itu adalah menuliskan persamaan diferensial, maka kita akan gunakan bagian yang ini. Jadi bukan bentuk yang integral, tapi bentuk yang diferensial gitu. Nah, kita udah tahu hukum Gauss yang akan kita pakai, terus sekarang kita harus cek emangnya hubungan dari medan listrik si E ini dengan si potensial listrik itu apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, medan listrik itu dapat kita cari menggunakan minus grad V ya. Dengan V-nya itu adalah potensial listrik. Nah, dari dua equation ini ya kita bisa gabungkan gitu. Maka kita akan punya div dari min grad V itu sama dengan ρ per epsilon 0. Nah, kalau ada div ketemu grad itu jadinya adalah Laplacian, teman-teman. Laplacian itu apa? Laplacian itu kalau ditulis simbolnya kayak gini, segitiga kebalik pangkat 2 gitu ya. Nah, ini minusnya saya pindah ke kanan, jadi minus ρ per epsilon 0. Nah, ini namanya Laplacian ya. Nah, Laplacian itu apa? Laplacian itu bentuknya kayak gini, jadi do kuadrat do x kuadrat plus do kuadrat do y kuadrat plus do kuadrat dz kuadrat. Jadi dia operator teman-teman ya. Dia bisa kita operasikan kepada V gitu. Nah, tapi berhubung si V tadi itu hanyalah bergantung pada X gitu ya, tidak bergantung pada Y dan Z, maka apabila ini kita operasikan ke si V, hasil dari operasi si do y do z-nya itu akan sama dengan 0. Jadi sisa bagian yang in doang gitu. Sehingga ini dapat kita tulis ulang gitu ya, menjadi D kuadrat V
per dx kuadrat gitu. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang kita inginkan gitu ya untuk jawaban soal bagian A. Oke, jadi gitu saja. Lanjut untuk bagian B-nya ya. Jika elektron terlepas dari katode dengan laju 0, artinya dia memiliki energi kinetik sama dengan 0 ya ketika berada di katode. Tentukanlah laju elektron V di X tertentu atau di posisi tertentu gitu ya, akibat pengaruh dari si potensial. Nah, ini gampang aja teman-teman karena di sini kan bisa kita anggap bahwa usaha dari gaya non konservatifnya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita anggap nggak ada gesekan gitu. Maka di sini kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Pada saat X sama dengan 0, kita ketahui bahwa tadi kinetik energinya sama dengan 0. Selain itu, karena di katode itu dia medan listriknya sama dengan 0, maka potensialnya juga sama dengan 0 di situ. Sehingga energi potensial listriknya ya, potensial energinya itu juga sama dengan 0 ya. Sedangkan di X tertentu yang mana lebih dari 0 ya, tapi masih kurang dari atau sama dengan D, maka kinetik energinya ya setengah mv kuadrat gitu. Sedangkan untuk energi potensialnya ya, kita kan berarti di X lebih dari 0, nanti kan ada potensial tertentu tuh. Nah, berarti ini tidak 0. Jadi ini sama dengan negatif E ya, muatan dari si elektron dikali dengan potensial listriknya. Oke, sehingga apabila kita gunakan hukum kekekalan energi mekaniknya, kita dapat setengah mv kuadrat min EV sama dengan 0. Jadi kita dapat V kuadrat sama dengan 2 EV per M. Jadi V-nya adalah akar 2 EV per M. Nah, ini adalah laju dari si elektron di posisi X tertentu ya, akibat si V di X tersebut. Lanjut ke soal bagian C. Dalam keadaan setimbang dikatakan bahwa arus I itu adalah konstan di semua titik. Tentukanlah hubungan antara I, ρ, dan V. Nah, ini sebetulnya kurang jelas ya maksud dari I itu arus dari elektron atau arus listrik gitu ya. Sehingga saya asumsikan ini tuh adalah arus listrik ya teman-teman, arus listrik konvensional gitu. Oke, pertama kita ingat dulu ya definisi dari arus gitu ya. Berarti misalkan kita lagi diskusi arus elektron gitu ya. Maka arus elektron itu akan sama dengan elektron, muatan elektron gitu ya, per waktu ya kan, karena arus itu adalah laju muatan per satuan waktu. Nah, apabila kita bagi kedua ruas dengan volume ya, ini dibagi dengan volume, maka kita punya I elektron per satuan volume akan sama dengan Q elektron per volume ya, tadi adalah menjadi rapat muatan elektron yang mana simbolnya adalah ρ. Ini jadi ρ per T gitu. Nah, kita mau munculin si laju ya teman-teman, maka kita bisa kalikan kedua ruas dengan X ya, dengan X-nya itu adalah perpindahan gitu. Maka kita dapatkan ini sama dengan I elektron per ya X dibagi volume. Ini kan kalau volume itu adalah area dikali dengan panjang gitu ya, maka kita dapat ini sama dengan area. Kemudian si ρ masih tetap. Nah, ini displacement over time, berarti ini jadi si speed. Nah, kemudian kita recall juga ya bahwa yang diketahui tadi adalah arus listrik konvensional ya, kita asumsinya. Nah, kita ingat bahwa arus elektron dengan arah arus listrik konvensional itu arahnya berkebalikan. Jadi, I elektron itu bakal sama dengan negatif dari I gitu. Jadi besarnya sama, cuman mereka arahnya berlawanan gitu. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi min I per A sama dengan ρ kali V. Oke ya. Jadi di sini kita dapat hubungan I, ρ, dan V-nya. Kita simpan dulu. Nah, di bagian D itu disuruh tulis lagi persamaan diferensialnya. Jadi kayak cuman tulis ulang aja dengan tadi I yang udah kita ketahui gitu. Nah, tadi ya turunan kedua dari V terhadap X itu kan sama dengan min ρ per epsilon 0. Rho-nya bisa kita substitusi dari sini, maka kita dapat sama dengan I per epsilon 0 AV gini ya. Dengan V atau lajunya tadi kita tuh juga udah dapatkan dari jawaban yang B ya,
Jadi akar 2EV per M ya, kalau 1 per V ini jadi akar M per 2EV gitu ya. Oke, kita rapikan dikit. Jadi ini D kuadrat V dx kuadrat ya, turunan kedua dari si V terhadap X adalah sama dengan I per epsilon 0A. Nah ini V-nya mau saya keluarin aja, jadi V pangkat min setengah. Soalnya nanti kita di soal berikutnya itu akan melakukan integral gitu, jadi V-nya saya keluarin ya. Lanjut untuk soal bagian E. Carilah solusi persamaan diferensial tersebut ya, gambar plotnya dan bandingkan jika elektron tidak terlepas dari katoda, atau berarti dua plat tadi berlaku sebagai kapasitor yang vakum gitu ya teman-teman. Oke, kita selesaikan dulu persamaan diferensialnya. Salah satu cara menyelesaikan persamaan diferensial itu kan dengan diintegralkan ya teman-teman. Nah mungkin ini refleks pertama kalau mau menyelesaikan ini, oh ya udah kita integralkan terhadap X gitu ya. Tapi seperti yang kalian lihat, kalau ini kita integralkan terhadap X gitu ya, itu akan jadi ini suatu konstanta ya nih, I epsilon 0A akar M per 2E, terus V pangkat min setengah, I integral dx. Nah ini akan susah untuk diselesaikan. Kenapa? Karena di sini itu bakal masih ada ya ini bentuk dx-nya. Terus di sini kalau mau kita integral terhadap x juga kita belum tahu bentuk si vx-nya gitu. Nah justru kita mau carikan bentuk si v dalam fungsi x gitu ya. Jadi kita harus mencari akal ya untuk menyelesaikan integral ini. Nah salah satu caranya adalah kita bisa buka teman-teman turunan ini. Ini kan sebetulnya sama dengan d dx dari dv dx ya. Nah dv dx ini tuh bisa saya tulis ulang menjadi v aksen gitu ya. Dengan v aksen itu adalah turunan pertama dari v terhadap si x. Nah kemudian kalau kita pakai ini untuk kemudian diintegralkan terhadap x, hasilnya sama kayak tadi, kita belum bisa selesaiin gitu ya. Nah ini bisa kita buka lagi teman-teman ya, ini kita buka lagi jadi dv per dx dv aksen per dv ya, jadi kayak aturan rantai gitu kan. Nah ya kalau kayak gini nih jadi gampang nanti integralnya. Berarti dv per dx itu kan si v aksen itu sendiri, jadi v aksen dv aksen per dv sama dengan I per epsilon 0A akar M per 2E V pangkat min setengah. Nah dengan begini kita tinggal integralkan kedua ruas itu terhadap dv ya, integralnya terhadap dv, sehingga yang sebelah kiri itu tinggal integral v aksen dv aksen, sebelah kanan tinggal ini kan konstan ya, jadi kita keluarin aja I per epsilon 0A akar M per 2E integral V pangkat min setengah dv. Nah kalau kayak gini lebih gampang buat kita solve-nya gitu ya. Ini berlangkah pertama. Oke, untuk batasnya itu kita ambil batas awalnya itu di katoda, jadi V-nya sama dengan 0. Dan untuk batas-batasnya itu di X tertentu ya, potensialnya adalah ya V gitu ya, yang kita belum tahu berapa. Terus untuk V aksennya gimana? Nah untuk V aksen kita kan tahu bahwa pada saat X sama dengan 0, medannya itu adalah sama dengan 0, yang berarti jika kita hubungkan dengan tadi ya E sama dengan negatif grad V ya, otomatis si grad V nya itu juga sama dengan 0. Grad V di sini tuh ya dv dx teman-teman ya. Jadi kalau gitu si V aksen ya, si V aksennya itu adalah 0 pada saat X sama dengan 0. Jadi ini batas bawahnya adalah 0, sedangkan batas atasnya kita belum tahu ya, berarti di V aksen tertentu gitu ya. Oke, jika kita selesaikan maka di ruas kiri itu akan menjadi V aksen kuadrat per 2 ya, sama dengan I per epsilon 0A akar M per 2E. Oke, pangkatnya min setengah berarti jadi pangkat setengah kali 2. Oke ya, jadi kita punya V aksen itu adalah sama dengan 4 per epsilon 0A akar M per 2E
V pangkat setengah di akar atau di pangkat setengah, sehingga V aksen sama dengan ini jadi 2 dalam kurung I nya ketinggalan ya, I per epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah V pangkat 1/4. Oke. Dari sini nih kita bisa buka lagi si V aksennya ya, si dV dx tadi. Nah sekarang kita bisa gunakan integral terhadap x teman-teman ya. Ini V 1/4-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi ini dV per dx seper V pangkat atau V pangkat min 1/4 gitu aja ya, sama dengan 2 I epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah gitu ya. Nah ini kita bisa integralkan sekarang kedua ruas terhadap dx ya, karena sekarang di ruas kiri menjadi integral V pangkat min 1/4 dV, di ruas kanannya sekarang jadi 2 I per epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah integral dx. Nah jadi sekarang gampang kalau pakai integral dx, kalau tadi susah gitu ya. Nah ini kita masukin batasnya, x nya dari 0 sampai x tertentu, ya V nya berarti dari 0 sampai V tertentu. Maka kita bakal dapat yang ini berarti kan jadi V pangkat 3/4 ya, pangkat 3/4 kali 4/3 sama dengan 2 I per epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah kali X, seperti itu. Nah maka untuk si potensial V itu menjadi sama dengan 3/2 I per epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah X di pangkat dengan 4/3 ya. Atau berarti kalau kita rapiin ini jadi V sama dengan 3/2 I per epsilon 0A akar M per 2E pangkat setengah pangkat 4/3 dikali X pangkat 4/3. Oke ya, jadi V nya bergantung pada X pangkat 4/3. Nah dari sini sebenarnya udah bisa digambar plotnya, cuman kita akan cek batas dulu teman-teman, karena kita tahu pada saat X sama dengan D itu V nya sama dengan V0, maka kita dapat persamaan V0 sama dengan ini semua, saya copy aja ya, X nya jadi D ya, D pangkat 4/3, sehingga kita tuh dapat bahwa bagian yang ini nih bisa kita tulis sebagai ini tuh sama dengan V0 per D pangkat 4/3, sehingga untuk V nya tuh bisa ditulis dalam bentuk lebih sederhana, jadi V sama dengan V0 per D pangkat 4/3 X pangkat 4/3, atau sama dengan V0 X per D pangkat 4/3 gitu. Oke ya, nah nanti kita akan plot grafiknya, kemudian dibandingkan dengan kapasitor yang vakum. Nah kalau kapasitor vakum itu si potensialnya teman-teman itu adalah si V0 X per D aja, jadi dia itu berbanding lurus dengan X pangkat 1 gitu ya, jadi linear, sehingga kalau diplot gambarnya untuk si kapasitor vakum itu bakal kayak gini aja, linear ya, linear nih sampai D, ini potensialnya sama dengan V0 gitu. Nah sedangkan untuk punya kita itu grafiknya adalah pangkat 4/3 gitu. Kalau kalian belum punya gambaran X pangkat 4/3 itu kayak gimana, sebetulnya bisa dicoba-coba aja masukin angka 1, 2, 3 gitu biar tahu bentuk grafiknya tuh kayak gimana. Nah karena kalau OSN tuh kan gak boleh pakai kalkulator grafik ya, jadi ya kita harus melakukannya manual kalau nggak hafal. Nah kalau X pangkat 4/3 itu grafiknya dia kayak gini teman-teman gitu. Nah jadi ini kalau kita gambar di sini tuh kayak gini kira-kira, jadi ada lengkungan gitu. Nah cuman karena kita ketahui bahwa pada X sama dengan D si V nya itu juga sama dengan V0, jadi dia ketemu di sini gitu ya.
Ini untuk kapasitor vakum. Ini untuk si fenol X per D pangkat 4/3. Oke, itu saja ya untuk soal bagian E-nya jawabannya. Kemudian di soal bagian terakhir kita diminta untuk menunjukkan bahwa hukum Childe-Langmuir yang menyatakan bahwa I sama dengan suatu konstanta dikali dengan fenol pangkat 3/2 itu berlaku. Oke, ini sebenarnya kita tinggal otak-atik aja dari apa yang kita punya ya guys. Nah, tadi tuh ada persamaan yang menghubungkan si fenol dengan I itu dari sini ya, di tadi ya ketika kita masukin syarat batas gitu. Nah, dari modify dikit aja ya, karena I nya ada dalam sini, maka ini saya buka dulu ya. Ini berarti jadi 3/2 pangkat 4/3, kemudian ini jadi I per epsilon 0A pangkat 2/3, kemudian M per 2E, ini pangkat setengah seperempat nih, jadi pangkat 1/3 gitu ya. Kemudian D pangkat 4/3. Oke, kita punya I pangkat 2/3 itu sama dengan fenol kali 2/3 pangkat 4/3, 2E per M pangkat 1/3 seper D atau ya D pangkat min 4/3 seperti itu, kali epsilon 0A pangkat 2/3. Oke, berarti kalau gitu kita mau cari si I nya, kita pangkatkan kedua ruas dengan 3/2 ya, maka ini jadi fenol pangkat 3/2, ini jadi 2/3 pangkat ya 4/3 kali 3/2 ya, jadi pangkat 2, 2E per M pangkat 1/3 dikali dengan pangkat 3/2 jadi pangkat setengah, D pangkat min 4/3 ya, min 4/3 dikali 3/2 jadi pangkat negatif 2 ya, ini ya, epsilon 0 A nya jadi pangkat 1. Oke, nah kita tahu bahwa semua ini adalah konstan ya, muatan elektron, massa elektron, D, kemudian epsilon 0 konstan, luas penampang dari platnya juga konstan ya, maka ini semua dapat kita tuliskan jadi satu ya, suatu konstanta K gitu. Jadi I nya adalah sama dengan K fenol pangkat 3/2, yang mana membuktikan bahwa hukum Childe-Langmuir tadi berlaku ya, sesuai dengan persamaan yang disebutkan di soal. Oke, saya rasa itu aja untuk contoh soal yang pertama. Sampai ketemu lagi di soal yang lain. Bye semuanya.